Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terutama mahasiswa kelas saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas topik pendanaan jangka panjang. Saudara sekalian, pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Adapun jenis pendanaan jangka panjang terdiri dari kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. Akan kita ulas singkat satu persatu. Kita mulai dengan kredit investasi. Saudara sekalian, kredit investasi merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan. Keputusan perusahaan untuk memanfaatkan kredit investasi mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah kelayakan jenis investasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pola cash flow dari investasi yang akan dilaksanakan. Kemudian, lamanya jangka waktu kredit, lalu besarnya pengembalian pinjaman setiap periodenya, tingkat suku bunga yang disyaratkan, serta persyaratan mengenai pelunasan kredit sebelum jatuh tempo yang biasanya dalam bentuk penalti. Di sini saya kasihkan contoh. Pada pertengahan tahun 2014, perusahaan Cantika menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Anessa senilai 1 miliar rupiah untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga 16% per tahun dengan persyaratan tambahan bahwa pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti 2% dalam bentuk bunga per tahun. Nah, pada pertengahan tahun 2017, perusahaan mendapatkan tawaran kredit dari Manhattan Bank dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, yaitu 13,5% per tahun. Nah, apabila perusahaan tetap meneruskan kreditnya pada Bank Anessa, maka bunga yang harus dibayarkan bagaimana? Nah, saudara, di sini kita hitung bunganya kan tadi masih 2 dikali 2 tahun dikali 16% dikali 1 miliar, yaitu 320 juta. Andaikan sekarang perusahaan mempunyai niat menerima tawaran Manhattan Bank, maka denda yang harus dibayar ke Bank Anessa dan bunga yang harus dibayar ke Manhattan Bank oleh perusahaan Cantika adalah dendanya 40 juta, yaitu 0,02 dikali 1 miliar dikali 2 tahun, ya kan? Kemudian bunganya adalah 2 tahun dikali 3,5% dikali 1 miliar, yaitu 270 juta. Sehingga totalnya adalah 310 juta. Ya.
Kalau di sini tadi kan hitungannya kalau kita tetap bertahan dengan Bank Cantika yaitu 320 juta. Kesimpulannya, alternatif menerima tawaran Manhattan Bank akan lebih menguntungkan bagi perusahaan Cantika. Mengapa Bank Anessa mengenakan penalti dalam pelunasan kredit sebelum jatuh tempo? Karena Bank Anessa harus berusaha untuk menjual kembali dana dari perusahaan Cantika tersebut agar dapat menghasilkan return. Yang selanjutnya, saudara, adalah hipotek. Saudara sekalian, hipotek merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk utang yang biasanya disertai dengan agunan berupa aset tak bergerak. Bisa berupa tanah atau bangunan, atau tanah dan bangunan. Jika terjadi likuidasi perusahaan yang memiliki utang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan aset yang dijadikan agunan tersebut. Selanjutnya, obligasi. Saudara sekalian, obligasi merupakan surat tanda utang dan umumnya tidak dijamin dengan aset tertentu. Oleh karenanya, kalau perusahaan mengalami kebangkrutan, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi. Yang pertama adalah tentang nilai nominal atau par value. Adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga biasanya dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Istilah berikutnya adalah jatuh tempo atau jangka waktu obligasi biasanya ditetapkan, yaitu dalam 1 tahun biasanya. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Nah, saudara sekalian, tentang penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Jadi nilai obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi tersebut dapat dihitung dengan rumus, ya di sini sigma, N bunga dibagi 1 plus KD pangkat T plus nominal per 1 plus KD pangkat N. Biasanya perusahaan pada saat menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa sehingga harga pasar akan sama dengan harga nominalnya. Untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh perusahaan penerbit obligasi yang disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga, biasanya penerbit obligasi akan menawarkan yang pertama, obligasi dengan suku bunga mengambang. Misalnya, suku bunga obligasi ditentukan sebesar sama dengan suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 6 bulan pada bank pemerintah ditambah 1%. Kemudian yang kedua mencantumkan call price. Call price ini menunjukkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat hak untuk membeli kembali obligasi tersebut dilaksanakan oleh penerbit obligasi. Adapun jenis-jenis obligasi yang pertama adalah
debenture, obligasi yang tidak dijamin dengan aset tertentu. Kemudian subordinate debenture merupakan obligasi yang pelunasannya akan dilakukan oleh perusahaan setelah debenture terselesaikan pada saat terjadi likuidasi perusahaan. Lalu income bond merupakan jenis obligasi yang hanya membayarkan bunga saja kepada pemiliknya apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Kemudian zero coupon bond merupakan jenis obligasi yang tidak membayarkan bunga kepada pemiliknya, dan perusahaan dalam menjual obligasi jenis ini memberikan diskon. Penerbitan jenis obligasi semacam ini sering didasarkan atas maksud untuk memperoleh keuntungan karena present value pembayaran pajak. Kemudian tentang obligasi konvergensi. Jadi saudara obligasi konversi. Jadi saudara obligasi konversi atau convertible bonds atau disingkat CB adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Pemilik obligasi konversi akan memiliki obligasi dan opsi call atas saham perusahaan. Saudara sekalian, akan ada bab khusus nanti yang akan menjelaskan tentang obligasi, ya. Nah, berikutnya kita lihat saham. Saudara sekalian, saham ini juga ada bab khusus ya nanti yang akan menerangkan tentang cara perhitungan dan lain-lainnya. Nah, di sini sementara kita pahami dulu tentang saham ini, yaitu merupakan bukti kepemilikan. Pemegang saham berhak atas dividen dan capital gain atau loss. Penilaian saham juga didasarkan atas present value aliran kas yang akan diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih, ada yang disebut sebagai saham biasa dan ada saham preferred. Saham biasa merupakan sekuritas yang paling populer di pasar modal. Umumnya yang dimaksud saham di bursa adalah saham biasa, kecuali disebutkan lain. Adapun saham preferred merupakan sekuritas yang mempunyai hak istimewa dan khusus, melebihi hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Saudara sekalian, saham biasa ini menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Yang umumnya berlaku adalah one share, one vote. Artinya, satu saham memiliki satu suara. Adapun karakteristik saham biasa, yang pertama bahwa dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, lalu memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham, memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki, dan hak untuk mengalihkan kepemilikan saham.
Nah, saudara sekalian, adapun penilaian saham itu terbagi dua. Yang pertama, penilaian saham yang dipegang satu periode. Maka di sini P0 adalah sama dengan PP, yaitu D1 dibagi 1 plus KS pangkat 1 plus P1 per 1 plus KS pangkat 1. Di mana P0 sama dengan PV adalah harga saham yang pantas, D1 adalah dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 adalah harga saham 1 tahun mendatang, dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut. Yang kedua yaitu penilaian saham yang dipegang selamanya. Dalam situasi ini, aliran kas yang relevan untuk pemegang saham itu adalah dividen, karena diasumsikan saham akan dipegang selamanya. Model penilaian tersebut sering disebut sebagai model penilaian dividen atau dividend valuation model. Dengan demikian, harga saham ditentukan oleh nilai sekarang dari aliran kas yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Saudara, ada beberapa variasi dalam model tersebut. Yang pertama adalah model dividen konstan, lalu model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Di sini kita lihat bagaimana model dividen konstan, di mana P0 sama dengan PV sama dengan D dibagi 1 plus KS pangkat 1 plus D per 1 plus KS pangkat 2 hingga D plus 1 plus KS pangkat tak terhingga. Di sini perhitungan itu bisa disederhanakan menjadi P0 sama dengan D per KS. Adapun PV adalah harga saham, D adalah dividen per periode yang besarnya konstan, dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Saudara, kemudian untuk model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Di sini P0 sama dengan PV sama dengan D0 dikali 1 plus G pangkat 1 per 1 plus KS pangkat 1 plus D0 dikali 1 plus G pangkat N per 1 plus KS pangkat N plus D0 dikali 1 plus G pangkat tak terhingga per 1 plus KS pangkat tak terhingga. Formula tersebut bisa disederhanakan menjadi P0 sama dengan D1 dibagi KS min G, di mana D1 adalah dividen pada tahun ke-1. Di sini kita lihat PV adalah harga saham, D0 adalah dividen pada tahun ke-0, G adalah tingkat pertumbuhan dividen, dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat untuk model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Saudara, rumus ini adalah rumus untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen yang tidak konstan. Kemudian tentang saham preferred. Jadi saham preferred adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham preferred tidak dipengaruhi oleh laba. Dividen saham preferred dilakukan terhadap laba setelah pajak. Misalnya nilai nominal sahamnya 1.000 dengan memberikan dividen rate-nya 16%, maka pemegang saham preferred akan memperoleh dividen sebesar Rp160.
Pemegang saham preferen ada kalanya tidak menerima pembagian dividen setiap tahun. Artinya, apabila perusahaan mengalami kerugian pada tahun lalu, maka pembagian dividen oleh perusahaan sementara waktu akan ditunda dan akan diberikan saat perusahaan mengalami keuntungan pada periode berikutnya. Dalam kondisi yang demikian, maka perusahaan akan memberikan dividennya secara kumulatif. Pemegang saham preferen tidak berhak memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Adapun karakteristik saham preferen yang pertama, memiliki hak lebih dahulu untuk memperoleh dividen, berpengaruh terhadap manajemen terutama dalam pencalonan pengurus perusahaan, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran pada kreditor dalam hal terdapat likuidasi, kemungkinan memperoleh tambahan dividen di luar dividen tetapnya, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Nah, kemudian tentang rights issue. Ya, jadi right issue saham baru itu akan dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan memerlukan tambahan dana untuk keperluan ekspansi. Perusahaan dapat menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik atau kepada pemegang saham lama. Apabila perusahaan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan harus menggunakan jasa lembaga penjamin yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini kepada para pemegang saham yang lama. Mengapa perusahaan menerbitkan rights? Alasannya adalah karena untuk menghemat biaya emisi dan menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Dengan penambahan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar bursa, maka diharapkan akan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut yang akan meningkatkan likuiditas saham. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, pendalaman materi bisa saudara peroleh dengan membaca buku referensi yang berhubungan. Materi tentang obligasi akan dijelaskan pada bab khusus, begitu juga dengan materi tentang saham. Demikian, kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap sehat dimanapun saudara berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.